paste di bawahnya. Jadi seperti itu. Untuk setup Wi-Fi, teman-teman bisa hapus komentarnya. Dan di sini nanti yang akan tampil untuk di serial monitornya. Ketika sedang menghubungkan ke Wi-Fi, teman-teman tentu saja bisa ganti ini. Jika teman-teman menggunakan Wi-Fi-nya tadi follow Nusabot misalnya ya, maka nanti di serial monitornya muncul menghubungkan ke follow at Nusabot, seperti itu. Dan sebenarnya tidak wajib, bisa teman-teman hapus, karena untuk serial print line ini hanya untuk mode debug saja. Jadi tidak wajib, teman-teman bisa hapus. Tapi untuk sekarang karena kita proses belajar, biarkan saja seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian sini ketika sedang menghubungkan, dia akan menampilkan karakter titik. Jadi menghubungkan ke Nusabot titik seperti itu nantinya sampai dengan terhubung. Nanti jika sudah terhubung, dia akan menampilkan IP address dari perangkat kita. Ini pun sebenarnya tidak wajib, bisa teman-teman hapus. Jadi cukup seperti ini untuk setup Wi-Fi-nya sebenarnya. Oke, tapi untuk belajar kita biarkan saja. Selanjutnya untuk callback-nya ini nanti, karena untuk callback ini perintah untuk melakukan subscribe. Untuk sekarang kita akan melakukan publish terlebih dahulu. Jadi kita abaikan dulu bagian ini. Kita akan mengirimkan data potentiometer ke dashboard. Kita skip bagian callback dan bagian reconnect yang akan kita copy. Reconnect ini nantinya akan digunakan ketika perangkat kita, perangkat ESP8266 kita terputus dari Wi-Fi. Ketika terputus, dia akan menjalankan fungsi reconnect. Jadi sebenarnya ini juga tidak wajib. Jika teman-teman ingin melakukan reconnect manual, tinggal tekan tombol reset. Tetapi kita ingin melakukan reconnect-nya secara otomatis. Ketika terputus, dia akan menghubungkan kembali. Oleh karena itu, kita akan gunakan fungsi reconnect ini. Nantinya akan kita panggil reconnect ini di void loop. Kita paste, seperti itu. Komentarnya bisa teman-teman hapus. Dan bisa teman-teman ganti stringnya. Seperti itu. Komentar juga bisa teman-teman hapus. Dan di bagian sini, teman-teman bisa hapus, sisakan client.subscribe. Oke, saya akan jelaskan. Ketika perangkatnya terputus dari Wi-Fi atau terputus dari internet, dia akan melakukan koneksi ulang, termasuk ketika perangkat baru dihidupkan. Ketika perangkatnya baru dihidupkan, dia akan mengeksekusi fungsi reconnect ini dan akan menampilkan menghubungkan ke MQTT broker di serial monitor. Kemudian akan membuat sebuah variabel client ID. Jadi client ID ini nanti sebagai identitas perangkatnya diidentifikasi sebagai perangkat yang mana nanti di brokernya. Kita gunakan client ID-nya random, nomor angka random. Kita tidak tahu nomornya berapa, biarkan saja seperti itu. Dan nantinya ketika sudah connect, if client connect, artinya ketika perangkatnya sudah terhubung, maka perangkat tersebut melakukan subscribe. Subscribe-nya ke topik tertentu, dan nanti ini biarkan saja dulu. Karena kita tidak melakukan subscribe di perangkat ini, kita hanya akan melakukan publish terlebih dahulu. Untuk subscribe, jadi ketika baru connect, ketika perangkatnya sudah terhubung, maka dia akan melakukan subscribe perangkatnya. Tapi jika tidak terhubung, dia akan menampilkan pesan try again in 5 seconds. Kita akan ganti. Seperti itu. Kita berikan delay 5 detik. Jadi setelah 5 detik, mencoba kembali menghubungkan. Kalau belum bisa terhubung, mencoba kembali dalam 5 detik menghubungkan. Jika belum bisa terhubung, mencoba kembali dalam 5 detik menghubungkan. Oleh karena itu kita gunakan while di sini. Ada perulangan. Jadi terus-menerus diulang-ulang reconnect. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian setup dan di bagian loop. Untuk di bagian setup, kita bisa copy. Oke, bagian pin mode-nya dihapus saja dulu. Untuk serial begin, tentu saja kita akan menggunakan komunikasi serial dengan 15.200 baud rate.
kemudian langsung memanggil fungsi setup WiFi. Setup WiFi itu fungsi yang ini. Jadi begitu dinyalakan perangkatnya, maka dia akan langsung mengeksekusi fungsi setup WiFi bagian ini. Dia akan menghubungkan ke WiFi sampai dengan WiFi connected dan mendapatkan IP address lokalnya, bukan IP address internetnya ya. Oke, setelah itu bagian callback teman-teman bisa hapus karena untuk set callback ini adalah fungsi untuk subscribe. Jadi jika teman-teman lihat di example itu ada callback yang tadi saya katakan kita tidak melakukan subscribe, oleh karena itu kita akan hapus bagian ini. Karena kita hanya melakukan publish data saja. Kemudian untuk di loop-nya yang terakhir, kita gunakan if client connect. Jadi di loop itu, dia akan mengecek perangkatnya terhubung tidak. Jika tidak terhubung, maka lakukan penghubungan ulang, masuk ke reconnect tadi, masuk ke sini. Jadi seperti itu. Oke, silakan jika teman-teman sampai sini ada pertanyaan, bisa diajukan langsung ya. Nah, sekarang kita akan melakukan publish datanya. Saya sudah memasang potentiometer di .mcu, dan potentiometer ini dihubungkan ke pin A0, analog 0, artinya nanti data yang ada di A0 ini akan dikirimkan ke dashboard. Jadi untuk melakukan publish data, teman-teman cukup gunakan client.publish. Seperti itu. Kemudian topiknya apa? Yang akan kita publish itu sesuai dengan topik yang ada di proyek kita. Sesuai widget yang sudah dibuat tadi. Widget yang ini kita buka untuk topiknya. Nusa buat latihan POT. Saya copy dan masuk kembali ke Arduino IDE. Publish dengan topik Nusa buat latihan POT. Kemudian data yang dikirimkan adalah data dari potentiometer, yaitu analog read A0. Seperti itu. Jadi nanti di loop-nya dia akan mengirimkan data terus-menerus dari data A0-nya. Nah, kita perlu menambahkan delay. Seperti itu. Katakanlah 100, kenapa? Karena untuk mencegah datanya terkirim terlalu cepat, sehingga nanti boros bandwidth. Jadi kita perlu menambahkan delay, dan sebagai preventif juga, tindakan preventif juga agar tidak overwork untuk ESP8266-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika teman-teman melakukan publish dan melakukan subscribe, maka datanya itu berupa string. Sementara untuk analog read ini, datanya berupa integer. Kita akan mengubah dulu dari data tersebut menjadi string. Kita akan buat variabel dulu di atas. Saya akan letakkan di sini. Atau di loop saja, tidak masalah. Di bagian loop. Integer pot A0. Jadi nanti data dari potentiometernya akan dimasukkan ke variabel pot. Dan kita akan ubah menjadi string menggunakan function printf. Seperti itu. Dan variabel yang akan kita gunakan untuk menampung hasil konversi dari integernya, kita akan menggunakan variabel msg yang sudah kita buat tadi di atas, variabel ini, karakter msg ini. Oke, msg. Kemudian kita gunakan karakter %L dan karakter D. Yang akan kita konversi adalah variabel pot.
Jadi seperti itu. Nanti di sininya kita ganti dengan MS Gear. Oke, cukup. Kita sudah bisa mempublish data potentiometer ke topik Nusabot latihan POT. Kita akan coba upload. Oh ya, di sini saya menggunakan boardnya .mcu. Teman-teman silakan sesuaikan boardnya masing-masing. Yang menggunakan Wemos silakan atur dulu di tools, board, kemudian pilih Wemos. Oke, sambil menunggu upload selesai, silakan jika ingin ada yang ditanyakan oleh teman-teman, bisa langsung post di grup atau buka mic di sini. Sambil menunggu proses upload ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung membukanya di dashboard. Di sini. dashboard.nusabot.com, adamdamara/latihan. Teman-teman bisa membuka di web browser masing-masing agar bisa melihat datanya nanti yang dikirim dari potentiometer di saya dan akan tampil di komputer masing-masing. Dan tentu saja datanya ini yang dipublish dapat dikirim juga ke perangkat yang lain. Misalkan teman-teman memiliki 5 .mcu. Satu .mcu ini ingin mengirim data ke 4 .mcu yang lain, maka keempat .mcu yang lain itu tinggal mensubscribe topik yang sama saja. Jadi nanti dari .mcu yang ini bisa mengirimkan data potentiometer ataupun sensor yang lainnya ke perangkat .mcu yang lainnya. Dan kita menggunakan baud rate-nya 115200, nanti di serial monitornya teman-teman sesuaikan. Oke, agak lama upload compile-nya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi nggak masalah, sambil menunggu silakan yang punya pertanyaan. Oh iya, saya lupa menyampaikan, Nusabot juga selain sedang membangun broker, kita juga sedang membuat library sendiri, sehingga nanti lebih simpel lagi penggunaan MQTT-nya agar bisa dihubungkan ke dashboard. Lebih simpel dari ini, teman-teman tinggal melakukan publish dan subscribe saja. Kemudian berdasarkan survei yang sudah teman-teman isi ya, dari 4 hari kemarin, sebagian besar, bahkan hampir semuanya sebenarnya, di pertanyaan token gratis yang sebesar 200 itu memang tidak cukup untuk membuat prototipe di awal ya, token gratis 200 itu. Nanti akan Nusabot tambah untuk token gratisnya setiap akun baru menjadi 600 ataupun di atas itu. Oke, kita sudah berhasil melakukan upload untuk
Oke, ini harusnya sambil ke kiri ya. Nah, saya close dulu. Datanya sudah bisa terkirim sebenarnya, bisa teman-teman lihat di situ potentiometer nilainya 180 sekian. Dia tidak bisa di close, guys, nggak apa-apa sambil nunggu dia close. Saya akan putar potentiometernya, naikkan nilainya, jadi seperti itu, sampai 1024 full. Kita sudah bisa melakukan publish data. Saya kurangi lagi. Oke, seperti itu. Dan ini datanya tentu saja real time, hanya delay 0,1 detik, karena kita menggunakan delay di Arduino IDE-nya, bagian sini. Jadi, kalau teman-teman tidak menggunakan delay atau delay-nya diturunkan, maka datanya akan lebih real time. Jika ingin lebih real time lagi, teman-teman bisa menggunakan algoritma tertentu nanti untuk mengirim datanya. Jika data yang sekarang sama dengan data sebelumnya, maka jangan dikirim. Tapi jika beda, maka dikirim, sehingga bisa menghemat bandwidth nantinya. Oke, seperti itu untuk publish data. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung diajukan. Oke, sebentar untuk Arduino IDE. Ini saya ada error. Bukan error ya, malah freeze. Ya, freeze semua. Sebentar, saya tutup dulu. Oh, sudah bisa. Oke, sudah bisa? Ya, saya ulangin. Jadi untuk publish, cukup gunakan client.publish dan data apa yang ingin dipublish. Dan jangan lupa dikonversi dulu menjadi string atau lebih tepatnya array karakter dengan menggunakan fungsi sprintf. Nah, jika teman-teman menggunakan lebih dari satu sensor, katakanlah ya, ada sensor yang lain, bisa membuat hasil konversi yang lain. Misalnya seperti itu. Nanti untuk MSG2-nya teman-teman bisa buat di atas. Adapter MSG, MSG2. Jadi seperti itu. Kalau ada 3 sensor yang mau dikirim datanya, MSG3, dan seterusnya. Oke, kita sudah bisa melakukan publish. Sekarang kita akan belajar melakukan subscribe jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk publish, datanya ditampilkan di sini. Di info level, sorry. Sekarang kita akan melakukan subscribe dengan cara membuat widget baru. Saya akan beri nama data, kemudian widgetnya, oh jangan data ya, LED. Jadi kita akan mengontrol nyala dan mati LED. Saya akan menggunakan tombol switch. Tombol switch-nya nanti dengan nilai nyala dan mati.
Topiknya mungkin akan saya sesuaikan saja depannya. Seperti itu. Nusabot latihan LED yang dipublish. Tombolnya nyala itu 1, mati itu 0. Oke. Untuk warna tentu saja teman-teman bisa pilih buat widget. Kita sudah punya satu widget lagi untuk LED nyala dan mati dengan topik Nusabot latihan LED, dan tadi yang potentiometer topiknya Nusabot latihan pot. Oke, kita bisa buka proyeknya. Teman-teman juga bisa refresh untuk dashboard.nusabot.com/adamdamara/latihan. Halaman satunya kita buka. Kita punya 2 widget sekarang di sini, nyala mati. Oke, masih terputus. Terhubung sekarang. Dan ini nilai potentiometer tadi untuk LED nyala mati. Kita akan mengirim datanya ke Arduino, ke ESP8266 kita. Kita akan lihat kembali di example. Oke, untuk melakukan subscribe, teman-teman perlu function yang callback, yang ini. Kita copy. Seperti itu. Dan kita paste. Mungkin saya akan letakkan setelah setup WiFi dan sebelum reconnect ya, di sini. Sebenarnya bebas di mana saja, yang penting tidak di dalam fungsi yang lain. Oke, saya sudah membuat satu fungsi callback, seperti itu. Dan teman-teman ini bisa dihapus, ini sama hanya sebagai informasi saja nanti di serial monitor, bahwa pesan sudah diterima dengan topik apa dan sebagainya. Saya coba akan hapus saja bagian ini. Kemudian ini sebagai datanya, jadi nanti datanya akan ditampilkan di serial monitor menggunakan serial print, seperti itu. Tetapi nanti datanya berupa karakter per karakter, byte pilot itu adalah datanya, topik ini adalah topiknya nanti yang akan didapatkan. Dan teman-teman pada bagian reconnect jangan lupa subscribe-nya diganti dengan Nusabot latihan, sesuai dengan topik yang kita masukkan di proyek tadi. Di bagian belakangnya tambahkan plus single level wildcard. Ataupun teman-teman bisa menggunakan pagar multi level wildcard. Artinya topik apapun setelah latihan, jadi Nusabot latihan ke belakangnya topik apapun maka akan di-subscribe. Seperti itu. Dan bagian bawah juga ini teman-teman bisa hapus. Sisakan di sini. Pertama, kita akan buat dulu topiknya, variabel untuk menampung topik di bagian atas dengan string ya. Karena tadi sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa topik dan pilot ini tipe datanya karakter. Untuk pilot tipe datanya untuk byte, array byte, dan topik tipe datanya array karakter. Kita akan ubah dulu masing-masing topik dan pilot ini menjadi string. Jadi kita perlu buat satu variabel lagi, ada 2 variabel lagi dengan tipe data string untuk menyimpan topik dan untuk menyimpan pesan atau payloadnya. Tadi kalau di dashboard, yang nyala pesannya adalah 1, yang mati pesannya adalah 0. Payloadnya adalah 1 yang nyala dan payloadnya adalah 0 yang mati. Jadi seperti itu. Kita buat topik dan pesan untuk string topik dan string pesan. Oke, kita kembali lagi ke callback. Di bagian callback, kita akan konversi topik terlebih dahulu. Variabel topik yang sudah kita buat tadi di atas, itu sama dengan string
fungsi string ya. Fungsi string ini untuk mengkonversi karakter ke string ataupun integer ke string. Seperti itu. Yang variabel topik ini akan dikonversi menjadi string dan masuk ke dalam variabel topik yang menggunakan k. Teman-teman tentu saja nama variabelnya bebas, tidak harus topik seperti ini. Nama variabelnya apapun boleh. Kemudian kita akan mengkonversi untuk payload-nya. Tadi kita sudah membuat pesan di atas. Kita tidak menggunakan serial print lagi. Melainkan kita menggunakan pesan. Seperti itu. Pesan sama dengan pesan plus karakter payload yang ke 0. Jadi teman-teman, saya jelaskan sedikit. Yang payload ini tipe datanya byte. Jadi ketika payloadnya itu berupa karakter banyak, bukan hanya 0 dan 1, misalnya karakternya angka lebih dari 1 karakter, 130, 19, itu lebih dari 1 karakter, maka tiap karakter itu dipisah jadi 1 karakter sendiri menggunakan array. Oleh karena itu, kita menggunakan looping for. Jadi setiap loopingnya itu akan kita gabungkan, setiap karakternya itu akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan string dalam variabel pesan. Seperti itu. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan pengkondisian. Jika topiknya ini tadi Nusabot, kemudian latihan LED. Jika topiknya Nusabot latihan LED, maka kita menyalakan LED atau mematikan LED-nya berdasarkan payload-nya. Digital write. Jangan lupa pin mode dulu di setup-nya. Saya akan gunakan pin mode. Karena kita menggunakan .mcu, kita bisa menggunakan built-in LED. LED yang sudah ada di .mcu-nya ataupun LED yang sudah ada di Wemos-nya. Yang pasti LED yang sudah ada di modul ESP12-nya. Seperti itu sebagai output. Teman-teman tentu saja bisa menggantinya dengan nomor pin 13, pin 12, dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi ke sini, digital write. Built-in LED. Ya. Kemudian kita konversi pesan tadi, pesan yang ini, tadi kan berupa string karena kita masuk ke variabel string, pesan. Dan kita harus konversi dulu ke integer, karena untuk digital write itu tidak bisa menggunakan string. Dia hanya bisa menggunakan boolean, true or false, ataupun integer 0 dan 1. Oleh karena itu, kita akan konversi pesannya to integer. Jadi seperti itu. Nantinya, ketika kita menekan tombol nyala, LED-nya akan nyala. Menekan tombol mati, LED-nya akan mati. Saya akan tambahkan serial print agar bisa dilihat nilainya, karena saya tidak menggunakan kamera di sini, tidak bisa mendemokan langsung hardware-nya. Serial print line, nilainya langsung. Seperti itu. Kita coba upload. Oke, ada pertanyaan di sini. Cara mengganti quality of service di Arduino-nya, kita bisa melihat di website resminya, di GitHub resminya, PubSub Client. GitHub resmi dari library PubSub Client-nya, sambil menunggu upload selesai ya. Karena dokumentasinya sudah diterangkan di situ sebenarnya. Dan kita scroll ke bawah, di situ ada example-nya. Di PubSub Client sendiri, dia hanya bisa mempublish quality of service yang ke 0. Tapi untuk subscribe, dia bisa quality of service 0 dan 1. Khusus untuk publish, dia hanya bisa 0. Tidak bisa 2, tidak bisa 1. Untuk subscribe, dia bisa 0 dan bisa 1. Jadi seperti itu yang perlu dicatat. Kita scroll lagi ke bawah, ini mengenai limitation ya.
Oke, cukup di situ. Dan kalau kita lihat example-nya, oh sorry, ini ada yang salah, kurang titik koma, atau kurang kurung ya. Itu integer ya, kurang kurung. Oke, publish, upload, jadi publish. Kita coba lihat example-nya. Atau sebenarnya teman-teman bisa mencarinya juga di issue sini. Karena mungkin ada pertanyaan yang sama yang sudah pernah diajukan oleh yang lain. Intinya kalau publish dia hanya bisa 0, kita tidak bisa merubahnya. Ya, di sini tidak ada dia. Karena sayangnya di library ini memang dokumentasinya tidak dijelaskan secara gamblang sekali ya. Oh, tadi sudah selesai kayaknya uploadnya. Ya, sudah selesai untuk uploadnya. Untuk subscribe sendiri memang diaturnya dari brokernya sih, dari publishernya. Kita tidak mengaturnya di subscriber. Jadi memang hanya bisa 0 QoS-nya untuk publish. Dan belum ada kode program publish dengan QoS di atas 0. Ya, oke. Betul. Jadi intinya kita tidak bisa mengubah quality of service untuk publish di Arduino-nya jika menggunakan library tersebut ya. Tapi untuk subscribe-nya itu bisa kita ubah lewat, bukan diubah ya, bisa kita tentukan lewat publisher-nya. Jadi bagaimana publisher-nya mengirimkan datanya QoS 0 ataupun 1. Dan dia tidak bisa menggunakan atau menerima data dengan QoS 2. Hanya bisa menerima data dengan QoS 0 atau 1. Oke, kita sudah membuat subscribe-nya. Semoga tidak hang lagi. Saya nggak tahu kenapa dia hang ya. Sebentar, mungkin ada serial communication-nya. Tapi di saya di sini ketika tekan mati, dia sudah mati nyala. Dia nyala sesuai dengan topik yang di-subscribe. Mungkin ada pertanyaan lain sambil menunggu. Saya mencari tahu dia kenapa hang berat ketika buka serial monitor.
Ya, dia entah kenapa berat. Tapi yang pasti datanya sudah bisa diterima, di saya sudah nyala dan mati untuk LED-nya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan infokan untuk workshop di hari Rabu berarti ya. Nanti kita lanjutkan workshop di hari Rabu. Di hari Rabu nanti kita akan belajar mengirim data dari satu ESP8266 ke perangkat yang lain. Atau dari satu device ke device yang lain menggunakan protokol MQTT. Dan nanti datanya pun akan ditampilkan di MQTT dashboard. Jadi katakanlah kita memiliki dua buah Node MCU. Node MCU 1 dia dihubungkan dengan sensor kelembaban tanah, dia dipasang di taman, seperti itu. Dan Node MCU yang kedua, dia menggunakan relay untuk menyalakan dan mematikan pompa. Ketika Node MCU yang pertama itu membaca nilai kelembaban tanahnya tidak lembab atau kering, maka Node MCU 2 otomatis menyalakan pompa air. Jadi ada komunikasi data antara Node MCU 1 dan Node MCU 2. Komunikasi datanya melalui jaringan internet. Jadi kita bisa pisah antara sensor dan aktuatornya. Itu yang akan kita pelajari di hari Rabu nanti. Dan datanya pun tentu saja akan ditampilkan di dashboard. Sekaligus kita juga dapat mengontrol pompanya nyala atau mati dari dashboard. Jadi pompanya ini dikontrol bisa melalui Node MCU yang pertama ataupun dari dashboard. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Hari ini baru ada satu pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin tanyakan lagi, boleh. Dan teman-teman juga, jika merasa kesulitan menggunakan Arduino IDE ini, teman-teman bisa menggunakan SOT IDE, di mana tidak perlu menggunakan text programming seperti ini, cukup menggunakan visual programming. Tambahkan sensor, tambahkan aktuator, tinggal klik saja. Dan sebenarnya itu pun bisa dijadikan penelitian nanti di skripsi, baik menggunakan Arduino IDE maupun menggunakan SOT IDE. Dan bagi teman-teman yang menggunakan dashboard untuk penelitian skripsinya, bisa menghubungi admin dari dashboard atau admin Nusabot di grup. Kita akan berikan beberapa fasilitas bagi teman-teman yang menggunakan dashboard ini sebagai bahan penelitiannya di ranah IoT, baik karya tulis ilmiah, project, ataupun skripsi, ataupun yang lainnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, nanti bisa teman-teman tanyakan di grup ya setelah workshop. Dan bagi teman-teman yang belum mengisi survei, bisa mengisi survei, ada di pin post. Teman-teman yang mengisi survei nanti akan mendapatkan tambahan token di dashboard. Dan bagi yang belum melihat atau belum sempat bergabung di workshop hari pertama dan hari kedua, Nusabot sudah menerbitkan tayang ulangnya, bisa dilihat di grup, ada di pin post, bisa teman-teman lihat di pin postnya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman yang sudah mengikuti workshopnya. Kita akan lanjutkan di hari Rabu di jam 4 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan teman-teman juga mungkin yang di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sudah masuk waktu berbuka. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close untuk workshop hari ini.